تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini Allah perkenankan kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan memiliki juga nama-nama yang banyak. Di antara nama-nama bulan Ramadan adalah Syahrul Sabr, Syahrul Quran, Syahrul Taqwa, Syahrul Tilawah, dan banyak lagi nama-nama Ramadan yang menunjukkan keutamaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Tilawah, di mana di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, termasuk ulama-ulama salafus salih, bagaimana mereka begitu dekat dengan Al-Quran. Paling tidak dalam kesempatan yang mulia ini, ada 3 contoh orang-orang terdahulu yang begitu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, kita mengenal Muhammad bin Idris, yang kita dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Kemudian ada juga dari kalangan tabi'in, yaitu yang bernama Qatadah. Disebutkan dalam salah satu kitab, kana Qatadah yahtumul Quran bisab'in. Adalah Qatadah yang senantiasa menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Wa idza jaa Ramadan khatama kulla salasin. Apabila datang bulan suci Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan selama 3 hari. Wa idza jaa al-ashr khatama kulla lailah. Dan apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap malam. Kemudian ada satu lagi contoh dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam aqra'ul Quran?" Wahai Rasulullah, berapa lamakah waktu yang butuhkan untuk saya menghatamkan Al-Quran? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qala fi syahrin."
hendaknya kamu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Qala inni aqwa min dzalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masih mampu lebih daripada itu. Kemudian Rasul menjawab, hendaknya kamu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Kemudian sahabat ini menyampaikan kembali, qala inni aqwa min dzalik. Sesungguhnya aku masih lebih sanggup Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hendaknya dalam waktu 3 hari. Karena apabila kamu lebih dari itu, kamu tidak akan mampu untuk memahami isi daripada Al-Quran. Inilah keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh generasi terdahulu, baik itu dari kalangan Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, dan juga ulama-ulama kita, para salafus saleh. Pertanyaan berikutnya adalah buat kita, ayah dan bunda, rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, termasuk para ulama-ulama terdahulu yang begitu dekat dengan Al-Quran? Apabila sudah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tanamkan kecintaan yang luar biasa di dalam diri kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, baik dengan membaca, menghafalnya, mengamalkannya, dan memahaminya. Akan tetapi, apabila kita belum merasakan kenikmatan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka mari kita koreksi diri kita. Ada apa yang salah dalam diri kita sehingga kita tidak mendapatkan kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh sudah aku mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah orang yang mau untuk mempelajari? Allah mengulang ayat ini sampai 4 kali, menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk kita pelajari. Pertanyaan besar untuk kita adalah, maukah kita untuk mengambil pelajaran? Akhirnya, ayah dan bunda serta saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, saat ibadah dilipat gandakan, mari kita mulai. Kalau sudah bagus bacaan Al-Quran kita perbanyak tilawah Al-Quran. Dan untuk yang belum bagus membaca Al-Qurannya, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran, karena sudah jelas yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi bagian yang digambarkan oleh Rasulullah yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibadah-ibadah kita tingkatkan, tilawah Al-Quran kita perbanyak. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan